Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin dosen, izin kami dari kelompok 2, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Izin untuk memaparkan materi mengenai hukum administrasi negara. Baik, sebelum memasuki pembahasan materi, kami akan mengenalkan anggota kelompok dari kelompok 2, yaitu yang pertama rekan Ade Farezi Tarigan, STB 4312, rekan Elok Narulita Puspa, STB 4324, rekan M. Fadil Adi Nugroho, STB 4338, rekan M. Faisal Armani, STB 4342, rekan M. Surya Gifari, STB 4341, dan saya sendiri, Nuril Ainun Hidayah, STB 4349. Masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi hukum administrasi negara. Oppenheim mengatakan hukum administrasi negara merupakan suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Kemudian yang kedua, menurut L.J. van Apeldoorn mengatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang diserahi tugas pemerintahan itu. Pembahasan materi yang kedua mengenai hakikat, peran, dan tujuan hukum administrasi negara. Berbicara tentang hakikat hukum administrasi negara menurut Sajran Basah bahwa sebagai inti hakikat hukum administrasi negara. Pertama, memungkinkan administrasi negara untuk menjalankan fungsinya. Kemudian yang kedua, melindungi keluarga terhadap sikap, tindak, atau perbuatan administrasi negara dan juga melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran sangat penting dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara oleh administrasi negara. Keberadaan HAN berperan mengatur wewenang, tugas, dan fungsi administrasi negara. Di samping itu juga berperan untuk membatasi kekuasaan yang diselenggarakan oleh administrasi negara. Dan yang terakhir mengenai tujuan hukum administrasi negara, memberikan batasan dan kewenangan terhadap pejabat administrasi negara, memberikan pelindungan terhadap rakyat atau badan hukum perdata dari tindakan sewenang-wenang pejabat administrasi negara. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Elok. Silakan rekan Elok. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara. Menurut Van Vollenhoven, dalam bukunya yang berjudul Omtrek van het Administrative Recht, memberikan skema tentang hukum administrasi negara di dalam kerangka hukum seluruhnya sebagai berikut. Yang pertama, hukum administrasi negara yang meliputi yaitu hukum pemerintahan, hukum peradilan yang meliputi hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum peradilan administrasi negara, dan yang ketiga hukum kepolisian, dan yang keempat hukum proses perundang-undangan atau regelstraf. Next. Kemudian, menurut Prajudi Atmosudirjo mengatakan bahwa ruang lingkup hukum administrasi negara adalah yang pertama, hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum daripada administrasi negara. Yang kedua, hukum tentang organisasi dari administrasi negara. Dan yang ketiga, hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara yang bersifat yuridis. Keempat, hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Kelima, hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi menjadi empat, yaitu hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, hukum administrasi material, hukum administrasi perusahaan negara, dan yang terakhir, hukum tentang peradilan administrasi negara. Next. Jadi, dalam arti luas, hukum administrasi negara meliputi hukum tata pemerintahan, hukum tata usaha negara, hukum administrasi pembangunan, dan hukum administrasi lingkungan. Dalam arti sempit, hukum administrasi negara yaitu hukum tata perusahaan, pengurusan rumah tangga negara baik intern maupun ekstern. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya, negara Republik Indonesia sebagai negara hukum. Negara Republik Indonesia itu Freestat atau bisa dibilang negara berdasarkan atas hukum, tertera dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan bukan merupakan mahstat atau berdasarkan atas kekuasaan. Selanjutnya, objek hukum administrasi negara dibagi menjadi dua, yaitu objek hukum administrasi negara khusus dan objek hukum administrasi negara umum. Objek hukum administrasi negara khusus yaitu peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang-bidang tertentu dari kebijakan penguasa. Contohnya seperti hukum tata ruang dan lain-lain. Dan yang kedua, objek hukum administrasi negara umum yaitu peraturan-peraturan hukum yang tidak terikat pada suatu bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa. Contohnya seperti asas-asas umum, pemerintahan yang baik, dan lain-lain. Baik, penjelasan selanjutnya akan saya bawa, yaitu adalah sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum dalam arti material, yaitu faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum atau menimbulkan aturan hukum di Indonesia. Yang dipandang sebagai sumber hukum material diantaranya yang pertama itulah Pancasila, yaitu sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua itu jurisprudensi, yang ketiga hukum tidak tertulis, seperti hukum adat, yang keempat itu hukum internasional, dan yang terakhir itu doktrin. Lalu sumber hukum dalam arti formal, yaitu berbagai bentuk aturan hukum yang ada, atau tempat yang ditemukannya aturan-aturan hukum. Sumber hukum dalam arti formal dapat dilihat dalam pasal 7 ayat 1 UU RI nomor 12 tahun 2011, yaitu yang pertama yaitu UUD RI tahun 1945. Yang kedua itu TAP MPR, yang ketiga itu UU atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Baik, tindakan dan kewenangan pemerintah. Tindakan pemerintah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama, tindakan berdasarkan hukum atau Rechtshandlingen. Yang kedua itu tindakan berdasarkan fakta atau nyata atau Feitelijkhendalingen. Dari tindakan hukum pemerintah atau Rechtshandlingen dapat melahirkan tindakan hukum privat atau Privarechtshandlingen dan tindakan hukum publik Publiekrechtshandlingen. Ciri atau karakter dari tindakan hukum privat dapat dilihat dari ciri hukum privat itu sendiri, karena tindakan hukum privat tunduk pada hukum privat atau hukum perdata. Sedangkan ciri khas hukum publik adalah mengatur kepentingan umum. Salah satu contoh hukum publik adalah hukum administrasi negara dan tindakan hukum publik yang dilakukan oleh pemerintah masuk dalam ranah hukum administrasi negara. Sehingga untuk mengetahui ciri khas tindakan hukum publik dapat diketahui dari ciri khas hukum administrasi negara yang dijelaskan sebelumnya. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada ciri khas hukum administrasi negara. Yang pertama, untuk kepentingan umum. Dilakukan atas dasar kewenangan. Yang ketiga, tidak adanya kesetaraan posisi antara yang mengatur dengan yang diatur. Dan yang terakhir adalah sanksinya tegas dan dipertahankan secara sepihak oleh penguasa dan dapat dipaksakan. Sudarsono, 2008. Hubungan hukum administrasi negara dengan bidang hukum lainnya. Han, menurut Kranenbergs, menitik beratkan secara khas pada administrasi dan negara. Menurut Logeman, hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan negara satu dengan lainnya, serta hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara itu dan masyarakat. Menurut HTN, menurut Kranenberg, lebih berfokus pada konstitusi daripada negara secara keseluruhan. Menurut Logeman, hukum mengenai organisasi-organisasi jabatan-jabatan negara.
Hukum pidana mengatur tentang hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya, tetapi terdapat keterlibatan pemerintah di dalamnya, dalam rangka melindungi kepentingan umum dan masyarakat. Hukum perdata mengatur tentang hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya dalam hubungan privat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya perbedaan HTN dan HAN, hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Yang pertama, hukum tata negara mengatur pembentukan badan-badan negara tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya, pembagian kekuasaan atau wewenang pada badan agar dapat berfungsi menurut Oppenheim. Memberi dasar hukum badan melakukan perbuatan. Pertama, membuat peraturan. Kedua, melaksanakan peraturan. Sedangkan hukum administrasi negara, HAN menjadi sebab negara berfungsi atau dasar segala perbuatan administrasi negara. HAN mengatur hubungan warga negara dengan pemerintah, melindungi kepentingan umum. Selanjutnya HAN kelanjutan dari hukum tata negara, dan HAN mewujudkan tugas HTN. HTN mempelajari yang pertama jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan suatu negara. Yang kedua, siapa yang mengadakan jabatan tersebut. Yang ketiga, dengan cara bagaimana jabatan-jabatan itu ditempati oleh pejabat. Yang keempat, fungsi atau lapangan kerja dari jabatan-jabatan itu. Yang kelima, kekuasaan hukum dari jabatan-jabatan itu. Yang keenam, hubungan antara masing-masing jabatan. Yang ketujuh, dalam batas-batas manakah organ-organ kenegaraan dapat melakukan tugasnya. Sedangkan hukum administrasi negara mempelajari sifat, bentuk, dan akibat hukum yang timbul karena perbuatan hukum istimewa yang dilakukan oleh para pejabat dalam menjalankan tugasnya. Jadi secara garis besar, HTN ajaran tentang wewenang, sedangkan HAN adalah ajaran tentang hubungan hukum khusus. Selanjutnya. Selanjutnya HAN terpisah karena pengaruh. Pertama, Renaissance. Kedua, ikut campur dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Ketiga, menyelenggarakan kesejahteraan umum, dan yang terakhir, tugas negara menjadi keamanan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 2. Apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan, bisa disampaikan dalam forum diskusi di Google Classroom nantinya. Terima kasih telah menyimak video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.